Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Nggak ingin aku di dapur, santai saja, akan kulakukan. Aku bekerja di sebuah restoran di mana kami memiliki bar. Disinilah kami membuat semua milkshake. Kami juga menerima pesanan melalui sana juga. Dan orang-orang akan datang makan di bar. Dan mereka selalu menginginkan pengalaman yang sama seperti saat mereka duduk di meja restoran. Hari ini sangat sibuk. Aku membuat shake terus-menerus selama sekitar 2 jam, dan sekelompok orang duduk di bar menunggu makanan mereka sedikit lama karena dapur kami sedang sibuk. Aku akhirnya sampai pada titik di mana aku mungkin harus membuat satu shake. Server pasti bisa membuatnya sendiri. Jadi aku pergi ke dapur untuk mencari tahu situasi makanan pelanggan. Saat itulah, manajerku marah karena aku tidak membuat shake, dan bahkan ketika aku mencoba menjelaskannya, dia menyuruhku jangan kembali ke dapur jika aku memiliki shake di pesanan monitor. Jadi itulah yang aku lakukan. Jika seorang pelanggan memesan makanan, mereka hanya perlu menunggu sampai server dapat mengeluarkannya kepada mereka. Monitorku bergetar terus-menerus. Hal ini menyebabkan keluhan karena server sibuk. Meja benar-benar penuh. Aku tidak pernah kembali ke sana sekali setelah itu, dan aku hanya membiarkan manajerku marah karena pesananku tidak keluar dengan cukup cepat. Cerita kedua. Investor ingin membeli rumahku jauh di atas nilai pasar? Tentu tidak masalah. Cerita ini bukan milikku. Cerita ini adalah milik tetangga sebelah orang tuaku. Latar belakang. Orang tua dan tetangga mereka membeli rumah di Florida 20 tahun yang lalu. Seluas setengah acre lots dengan 2.500 kaki persegi rumah untuk seharga $130.000. Rumah tetangga kami sedikit lebih kecil dari milik orang tuaku. Tidak ada kolam renang, dan selama 20 tahun, satu-satunya hal yang direnovasi untuk rumah itu adalah atap baru. Tidak ada lagi yang diubah. Semuanya masih asli. Peralatan, cat, unit AC, lemari, ubin, dan karpet. Aku berharap aku bisa mengatakan tetangga merawatnya dan tidak pernah perlu mengubah sesuatu. Tetapi bukan itu masalahnya. Atau rumah tetangga terlihat berusia 20 tahun. Ya, tetangga adalah seorang janda, dan rumahnya sangat besar hanya untuk dia. Jadi dia memutuskan untuk menjual dan mengambil keuntungan dari pasar. Dia mematok seharga $400.000, meskipun dia tidak pernah menambah apapun dalam rumahnya. Rumah itu sedang dalam perang penawaran, dan penawar tertinggi adalah investor dari California. Investor itu menawarkan untuk membayar $30.000 atas permintaan, membayar biaya penutupan, dan dapat melakukannya pada hari yang sama. Isyarat malicious compliance. Investor California itu memiliki 2 ketentuan. Pertama, tetangga kami harus segera mencabut penjualan rumah dari market, dan tetangga menyerahkan kunci ke manajemen perusahaan dengan uang tunai untuk rumah yang disimpan di escrow sampai kunci diserahkan, dan pihak tetangga kami menyelesaikan dokumen. Sekarang tetangga kami berterus terang dengan investor ini, dan keadaan rumahnya, dan bertanya apakah dia ingin manajemen perusahaan melihat-melihat dulu. Investor itu berkata, "Tidak, aku menyewakan rumah dan tidak perlu dicat. Tarik saja iklan dari pasar." Para investor ini pada dasarnya membeli rumah itu dengan harga sekitar $450.000 ketika semuanya telah deal. Jadi tetangga kami segera pergi ke kantor manajemen perusahaan dengan maklarnya, menandatangani dokumennya, menyerahkan kuncinya, dan mengambil cek untuk rumah itu. Beberapa hari kemudian, tetangga kami mendapat telepon dari investor itu. Dia marah. Rumah dalam keadaan kacau balau. Dibutuhkan pekerjaan cat secepatnya. Peralatan baru dan lantai setidaknya. Investor menuntut tetangga kita mengecat rumah. Investor tidak akan mengambil alih kepemilikan rumah sampai selesai. Yang ditanggapi tetangga kami kepadanya adalah, "Ini bukan rumahku lagi. Itu sudah ditandatangani olehmu dan cek itu diserahkan kepadaku dan sudah selesai. Rumah itu bukan lagi masalahku. Selamat menikmati." Cerita ini semua terjadi karena kemarin orang tuaku menelpon tetangga lama kami. Ada tanda dijual di rumah lagi dan kami bingung. Tetangga lama kami segera muncul dan menceritakan kisah itu kepada kami, dan kami semua tertawa histeris karena wanita itu menjualnya seharga $430.000 yang tidak akan pernah dibeli oleh siapapun yang ingin melihat-lihat. Dan bahkan jika dia bisa menjualnya, masih akan kehilangan banyak uang. Siapa yang tidak suka cerita ketika investor serakah mencoba menggelembungkan pasar dan rugi, dan tentunya rugi besar. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.